dengan riset dan inovasi Universitas Indonesia, kita bisa mengetahui beberapa hal. Pertama adalah publikasi, di mana publikasi ilmiah yang tinggi disertai dengan jumlah sitasi yang besar menjadi kunci bagaimana capaian kita di bidang riset dan inovasi. Yang kedua, invensi inovasi. Aplikasi hasil riset inovasi menjadi produk ataupun jasa layanan yang bernilai ekonomis. Tiga, inovasi sosial. Upaya untuk membantu mewujudkan masyarakat madani dalam berbagai sektor. Isu-isu strategis, memberikan sumbangsih pemikiran berupa rekomendasi kepada pengambil kebijakan. Dan yang kelima, pendidikan pengajaran, mendidik mahasiswa menjadi periset dan memiliki sifat seorang periset seperti berpikir kritis, jujur, memberikan argumen yang memiliki dasar, menguji kebenaran informasi yang diterima, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan bisa melihat mengenai apa yang menjadi fokus riset dari Universitas Indonesia. Dimulai dari riset dasar, kemudian riset terapan, di mana kita bisa melihat ada 3 hal di sini, yaitu teknologi pendukung, lalu kemudian pendukung non-teknologi, dan kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Dari sini kita bisa melihat bahwa fokus riset Universitas Indonesia meliputi 1, kesehatan dan kesejahteraan, yang kedua adalah energi dan sumber daya material, yang ketiga adalah masyarakat inovatif dan terhubung, yang kelima adalah bumi, iklim, dan lingkungan, dan yang keenam adalah ketahanan dan keamanan. Di fokus riset yang pertama, terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan, kita akan bisa melihat subfokus riset kita di healthcare system and delivery, kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan, drug development and delivery, natural-based medicine, mekanisme kesehatan dan penyakit, serta healthy aging. Di fokus riset yang kedua, yaitu energi dan sumber daya material, subfokus riset kita antara lain dekarbonisasi dan reduksi energi fosil, sistem teknologi produk ramah energi, energi terbarukan yang terintegrasi dengan sistem seperti rumah dan bangunan, energi alternatif untuk transportasi, proses penerapan material maju untuk energi, dan smart grid system. Kemudian, di fokus riset yang ketiga, yaitu masyarakat inovatif dan terhubung, subfokus riset kita antara lain identitas etnis dan identitas nasional, digital economy, fairness and equality dalam segala aspek, ruang publik dan sistem mobilitas yang aman, terjangkau, mudah diakses, manajemen dan perencanaan ruang hunian yang terintegrasi, berkelanjutan, inklusif, inovasi dari sektor publik dan model bisnis terkait pergeseran demografis, penguatan kapasitas industri dan perspektif bisnis termasuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Di fokus riset bumi, iklim, dan lingkungan, subfokus riset kita antara lain manajemen konservasi, degradasi sumber daya alam, habitat and food, zero waste and emission, sustainable raw materials, mitigasi, dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Di akhir, fokus riset kita terkait dengan ketahanan dan keamanan, subfokus riset yang ada adalah penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana, melawan kejahatan seperti terorisme dan illegal trafficking, deradikalisasi, penguatan lembaga penegakan hukum, kemampuan pertahanan, dan bela negara. Itu adalah fokus-fokus riset di bidang riset dan inovasi UI. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini bahwa kurang lebih ada 40.000 mahasiswa yang ada di UI memiliki kontribusi di dalam riset, publikasi yang menghasilkan tugas akhir, lalu kemudian program pengabdian masyarakat, lalu kemudian riset inovasi berupa desain, model, dan produk, dan kemudian yang terakhir adalah riset inovasi dan startup. Hal ini kemudian membutuhkan peran dan koordinasi yang erat antara sivitas akademika, yaitu dosen dan mahasiswa. Ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa di sini. Nah, di sini kita bisa melihat
mengenai bagaimana hasil dari sinergi dosen dan mahasiswa di dalam peningkatan publikasi internasional. Dalam hal ini, kegiatan riset menuntut mahasiswa untuk belajar menjadi seorang periset yang memiliki kecakapan merumuskan masalah, menggunakan metode dan alat yang tepat, analisis data, hingga penelusuran literatur, serta menulis dalam kaidah-kaidah ilmiah. Selain itu, publikasi yang dipresentasikan dalam seminar membawa pengalaman tersendiri, seperti berbicara di dalam forum internasional dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau kita lihat di sini, publikasi Universitas Indonesia mengalami peningkatan, dan kemudian kita masih menuju kepada peningkatan yang lebih baik lagi ya, gitu. Posisi UI masih berada di atas UM, CULA, ITB, dan kemudian UGM. Sinergi dosen dan mahasiswa di bidang produk dan inovasi, pengaplikasian riset menjadi produk atau jasa untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat yang akan memberikan nilai ekonomis jika memperhatikan kebutuhan pasar. Kalau kita lihat di sini, UI telah menciptakan aplikasi pendeteksi dini penyakit psikosis menggunakan analisis semantik sintaksis. Ini adalah hasil dari tim dari Fakultas Kedokteran UI. Lalu kemudian ada lagi mahasiswa UI menciptakan masker anti penularan TBC. Ini adalah inovasi-inovasi hasil sinergi antara dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan produk inovasi. Fungsi utama dari direktorat ini di bidang administratif adalah mendampingi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi berkaitan dengan kontrak, legal, dan kemudian aspek keuangan. Yang kedua, di bidang data, pengelolaan data dari riset dan inovasi dilakukan di direktorat ini yang terkait dengan database, riset dan inovasi, analisis dan benchmarking, pengisian pemeringkatan nasional riset dan inovasi, monitoring kinerja, dan FTE riset dan inovasi. Yang ketiga, dalam pengelolaan produk, Direktorat Administrasi Data dan Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi melakukan pengelolaan produk riset dan inovasi terkait pertemuan ilmiah, jurnal ilmiah, dan publisitas hasil riset dan inovasi. Di UI, kita memiliki database riset dan inovasi dengan nama Scholar UI AC ID. Silakan adik-adik mahasiswa sekalian bisa mengakses website ini di Scholar UI AC ID dan mengetahui bagaimana publikasi dari dosen dan peneliti di UI di dalam Scholar UI AC ID, sehingga kita bisa melihat kepakaran dan keilmuan dari masing-masing dosen dan peneliti di Universitas Indonesia. Selanjutnya, di database riset dan inovasi, kita juga mengetahui mengenai database mengenai paten yang dihasilkan di UI, dan kemudian data hak cipta yang juga dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI. Lalu, di database riset dan inovasi, kita juga bisa mengetahui mengenai jurnal UI, ya, jurnal yang sudah terindeksasi Scopus dan jurnal nasional yang terakreditasi. Kita ketahui di sini bahwa di sini ada beberapa jurnal dari UI yang sudah terindeksasi Scopus, ada 6 jurnal UI, dan kemudian ada beberapa jurnal yang sudah memiliki akreditasi nasional. Terakhir, teruslah berkarya dan menghasilkan publikasi yang memiliki impact dan memiliki dampak yang tinggi sehingga kemudian bisa memberikan bisa disitasi oleh berbagai elemen, dan tentunya peran UI sebagai guru bangsa di sini menjadi sangat berkolerasi dengan capaian yang ada di dalam bidang riset dan inovasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.